Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading kembali tentang energi dari dia yang saat ini ada di dalam pikiranmu. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama ini adalah tentang energi dari dirinya. Kita akan melihat bagaimana update terbarunya di sini di deck yang pertama. Oke, untuk deck yang kedua ini adalah tentang energimu sendiri ya. Jadi untuk deck yang kedua silakan betul-betul diperhatikan. Ilustrasinya, tebarannya apakah sesuai ya dengan apa yang menjadi pengalamanmu di dalam hubungan ini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama. Jika ternyata tidak sesuai, artinya ini bukan reading untukmu. Jadi silahkan di skip, berganti dengan tayangan yang lain pastinya, yang lebih dibutuhkan, yang lebih bermanfaat. Oke, untuk deck yang ketiga, kita akan melihat potensi dari bagaimana hubungan ini ke depannya, kira-kira seperti apa. Ya, untuk yang relate dengan deck yang kedua, yang sesuai dengan energi dari deck yang kedua, boleh berlanjut di deck yang ketiga. Kita ambil deck yang pertama. 2 deck yang lainnya kita kesampingkan terlebih dahulu untuk dibaca kemudian setelah deck yang pertama. Semoga yang hadir di tebaran deck yang pertama adalah betul energi dari seseorang yang dirimu maksud saat ini. Fokuskan di dalam pikiranmu kepada seseorang ya, di mana dirimu akan mengambil energi dari orang tersebut di sini, di deck yang pertama. Untuk deck yang pertama, di baris pertama ada The Judgment, 9 of Swords, kemudian 7 of Fontaine, The Magician, dan kemudian 7 of Wands ya. Di kartu yang pertama The Judgment ya. Saat ini ada tabir yang terbuka atau ini tentang sebuah pembuktian ya dari kebenaran ya. Ini terjadi di dalam hidupnya dan ini berhubungan dengan dirimu ya. Jadi kalau sebelumnya dia berpikir salah tentang dirimu atau ada sebuah permasalahan di mana permasalahannya itu belum jelas ya, sehingga membuat dia berpikir berbeda ya dengan apa yang menjadi realitas saat ini ya, maka ini adalah sebuah titik balik ya, di mana dia bisa melihat kenyataan ya di sini ya. Ini bisa tentang dirimu saat ini juga bisa, dimana apa yang ada di dalam dirimu saat ini ya, bisa jadi kondisimu ya, mungkin dirimu saat ini lebih sukses atau dirimu saat ini lebih menarik misalnya ya, atau dirimu bisa membuktikan ya bahwa dirimu bisa menjadi seseorang yang lebih baik saat ini misalnya. Itu membuat dia melihatmu atau berpikir berbeda dari sebelumnya ya. Oke. Dan di kartu kedua ada 9 of Swords ya. Dia sepertinya tersiksa ya. Dan ada penyesalan ya. Ini relate dengan kartu yang pertama The Judgment, di mana ini seperti sebuah hari penghakiman ya. Kalau dikorelasikan dengan kartu kedua, karena dia hari-harinya tidak lagi sama seperti sebelumnya ya. Karena mungkin ada hal yang mengganggu pikirannya ya, ada hal yang membuat dia seperti sedih ya, karena merasa bahwa apa yang terjadi sebelumnya itu seharusnya bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi kondisi yang membuat dia tidak enak hati seperti saat ini ya. Oke, nanti kita akan melihat di tebaran berikutnya ya, kira-kira ini tentang apa. Dan di kartu ketiga ada 7 of Fontaine ya. Dia sebenarnya masih memiliki banyak impian ya. Ini juga bisa bermakna ya.
banyak kata-katanya dia atau banyak rencananya dia yang pada akhirnya ini hanya tinggal di dalam angan-angannya dia saja ya, karena mungkin ya cara dia untuk merealisasikan atau membuktikan apa yang menjadi kata-katanya, apa yang menjadi rencananya itu tidak cepat atau tidak berjalan sesuai dengan rencananya juga bisa ya. Dan di kartu keempat ada The Magician. Oke. Di kartu keempat ya, ini bisa bermakna dia memanipulasi ya, dirimu juga bisa. Atau kalau saya korelasikan dengan Judgment ya, kemudian Nine of Swords ya, mungkin pada saat dia melihat ada sebuah pembuktian, atau bisa juga saat ini dirimu menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih bisa melihat realita atau memiliki kesadaran ya, yang berbeda dari sebelumnya tentang bagaimana hubungan yang sehat ya. Jadi di sini dia seperti mencari akal ya untuk bisa memanipulasi dirimu juga bisa. Atau ini kalau disimpulkan ya, dia adalah orang yang sebenarnya ya selalu bisa melihat solusi ya, cuma kecerdasannya ini terkadang disalahgunakan ya. Oke. Di kartu kelima ada Seven of Wands ya. Baik dirimu ataupun dirinya ya memiliki cara pandang yang berbeda ya, jadi bertentangan di sini. Dan dia juga sadar itu. Dia sadar bahwa dengan dirimu itu ada banyak hal yang menjadi perdebatan ya. Karena baik dirimu ataupun dirinya itu sering banget nggak ketemu kalau ngobrol ya. Jadi dirimu punya sudut pandang yang tidak sama dari cara dia melihat sebuah permasalahan yang sama, yang pada akhirnya bikin ribut ya. Oke. The Judgment ya. Lalu ada The Magician ya. Ini seperti memvalidasi bahwa dia nggak mau ya dirimu memiliki sikap yang berbeda karena dirimu ada kesadaran baru ya. Ini seperti dia yang tidak rela ya tentang sebuah perubahan. Oleh karena itu dia berusaha untuk mengembalikan ya kondisi kepada hal yang memang ingin dia bentuk ya, atau dia ingin berada di dalam kondisi yang sama di mana dia punya kendali juga bisa. Oke. Di kartu ke-6 ada The Tower ya, dan kemudian ada Seven of Swords ya. Lalu ada The Hangman, kemudian ada Three of Wands ya, lalu ada Four of Pentacles ya di sini ya. Di kartu ke-6 The Tower ya. Kondisi di dalam hubungan kalian itu udah jauh berbeda ya dari sebelumnya ya, dimana kalian bisa saja saat ini sudah tidak saling percaya satu dengan yang lain juga bisa ya, atau satu dengan yang lainnya cara memberikan perhatian atau respect ya itu sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya, atau bahkan tidak ada sama sekali di sini. Jadi The Tower di sini diilustrasikan oleh menara yang patah ya, dan ini sulit untuk kembali utuh ya. Lalu ada Seven of Swords ya. Dia seperti ingin memperbaiki sesuatu, atau dia ingin melakukan hal yang dia tidak ingin orang lain tahu, apalagi dirimu bisa melihat apa yang dia lakukan. Itu menurutnya aib ya, atau itu menurut dia sebuah rahasia yang harus dia simpan di sini. Dan di kartu ke-8 The Hangman. Ada ganjalan di dalam hatinya
karena dia ingin merealisasikan sebuah ide ya. Atau ini juga bisa bermakna dia merasa hubungan ini belum selesai ya. Dan dia sedang berusaha untuk membenahi atau melakukan sesuatu hal agar dia tidak terlihat bersalah di sini ya. Jadi ingin menutupi kesalahan atau ingin mencoba memperbaiki keadaan ya, tanpa dirimu tahu apa yang menjadi usahanya dia. Dia seperti bergeril ya, intinya begitu. Misalnya saja dia memiliki teman-teman ya, dia bisa menggiring opini ya, atau dia ingin mendapatkan dirimu kembali misalnya. Jadi dia melakukan berbagai cara ya, termasuk mendekati orang-orang yang ada di sekitarmu, mencari informasi tentang dirimu ya, atau bahkan ya diam-diam berusaha untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia yang pernah dia janjikan kepada dirimu ya, pelan-pelan ya, untuk menarik simpatimu kembali juga bisa ya. Atau ini juga bisa bermakna jika dia memiliki hubungan dengan seseorang ya, misalnya pihak ketiga ya. Three of Wands ya, saya melihat ini juga ada potensi tentang faktor eksternal yang merusak hubungan ya. Jadi ini bisa saja dia diam-diam membenahi ya, atau diam-diam dia berusaha untuk membuat suasana menjadi seakan-akan kondusif juga bisa ya. Oke. Dia intinya jago manipulasi di sini ya. The Magician di kartu keempat untuk yang relate dengan energi yang ada di tebaran kartu ini. Dirimu sepertinya berdealing dengan seseorang yang cerdas tapi dia manipulatif ya. Oke, di kartu keempat Three of Wands ya. Ini bisa bermakna dia merasa usahanya dia itu belum mentok ya. Jadi dia merasa masih bisa mengusahakan ya apa yang menjadi tujuannya di sini. Dan banyaknya masalah di dalam hubungan ini didominasi ya oleh faktor eksternal. Jadi bisa jadi 60% faktor eksternal, 40% berasal dari masalah kalian sendiri ya. Dan di kartu ke 10 ada Four of Pentacles. Dia nggak mau kehilangan dirimu ya. Jadi kartu ke 10 ini Four of Pentacles ini sering banget keluar di energi dari seseorang yang dirimu pikirkan ya. Untuk yang sering relate dengan tebaran yang ada di channel ini ya. Sepertinya seseorang yang ada di dalam pikiranmu, seseorang yang dirimu pikirkan, dia sebenarnya memang masih ingin memiliki kendali atas dirimu ya. Jadi dia nggak mau kehilangan dirimu. Dia merasa dirimu adalah orang yang harus dia pertahankan ya. Jadi dia punya banyak alasan untuk itu. Tapi kalau disimpulkan di sini, usahanya dia yang positif ya untuk membuktikan ya apa yang menjadi minatnya atau niatnya terhadap hubungan ini belum terlihat ya. Belum terlihat di sini ya. Hanya saja yang terlihat adalah keinginannya ya untuk tetap memiliki kendali atas dirimu. Oke. Kita akan melihat satu kartu lagi. Page of Swords ya, dia memantau dirimu diam-diam, atau ini juga bisa bermakna dia seperti mengamati dirimu karena ingin ya membuktikan atau memvalidasi ya dari apa yang dia pikirkan ya, tapi dia nggak mau diketahui oleh siapapun karena di sini diilustrasikan seseorang yang melakukan aktivitas di malam hari ya, dan dia seperti begitu memperhatikan apa yang ada di dalam genggamannya. Oke, jadi ini bisa bermakna dia begitu memperhatikan apa yang dia ingin
lihat ya dari dirimu saat ini. Oke, kita akan melihat energi di kartu kedua. Jadi itu adalah tentang energimu sendiri. Deck yang kedua. Semoga yang hadir di tebaran deck yang kedua ini adalah betul energi dari dirimu. Untuk deck yang kedua, di baris pertama, di kartu pertama ada Seven of Cups, kemudian ada Ten of Swords ya, lalu ada Four of Swords, kemudian The Hangman, lalu ada Nine of Swords ya. Di kartu yang pertama Seven of Cups ya. Oke. Ini lebih ke dirimu yang sebenarnya masih ada harapan ya. Dirimu masih mengingat ya segala sesuatu hal yang ingin dirimu realisasikan di dalam hubungan ini ya. Ini juga berlaku sebagian dari dirimu memiliki pilihan yang lebih dari satu ya. Jadi kalau dirimu mau tinggal memilih ya lawan jenis yang ingin hadir di dalam kehidupan asmaramu ya. Oke. Jadi ada dua arti di sini. Untuk kartu kedua ada Ten of Swords ya di sini ya. Rasa lelah ya. Dirimu seperti sudah kehabisan energi ya tentang hubungan ini. Jadi dirimu mungkin sudah merasa mencoba banyak hal ya. Sudah banyak berjuang, sudah banyak berusaha. Tapi ternyata apa yang dirimu temui, apa yang dirimu dapat di dalam hubungan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapanmu dan itu membuatmu lelah ya. Oke, di kartu ketiga ada Four of Swords ya, dimana di kartu ketiga ini adalah tentang dirimu yang sudah merasa seperti kehilangan harapan ya tentang banyak hal di sini. Dan dirimu merasa dia itu tidak bisa memenuhi standar atau ekspektasimu ya. Banyak hal atau masalah yang sering terjadi dan itu berulang. Terjadi lagi ya. Dia seperti nggak pernah mau dengar tentang dirimu, apa yang menjadi keberatan atau apa yang tidak dirimu sukai. Tapi di sini yang terlihat di kartu ketiga ya, pada akhirnya dirimu jadi masa bodoh ya di sini ya. Jadi nggak mau lagi memikirkan hal yang menurutmu itu di luar kendalimu ya. Jadi dirimu meletakkan ya segala sesuatu hal yang sepertinya itu tidak bisa diapa-apain lagi atau tidak bisa diusahakan lagi di sini karena itu adalah berhubungan dengan karakter dari pasanganmu sendiri di mana dirimu sudah paham karakternya seperti itu ya. Oke, di kartu keempat ada The Hangman ya. Di kartu keempat ini adalah tentang hal yang menurutmu ini seperti ganjalan di dalam hatimu. Dirimu terkadang merasa ketrigger untuk ya kepikiran tentang hal yang masih belum lepas ya. Ini menimbulkan ketidaknyamanan ya di dalam hatimu. Jadi The Hangman lalu ada Nine of Swords ya. Pada saat malam hari sering sekali ini membuat dirimu terbangun dan teringat ya. Oke. Saya yakin ya. Dirimu sudah paham ya tentang apa yang harus diikhlaskan, apa yang harus dilepaskan ya. Atau segala sesuatu hal yang tidak bisa dirimu kendalikan ya. Dimana itu hal yang di luar dirimu. Sangat manusiawi ya jika terkadang dirimu masih mengingat ya segala sesuatu hal yang ingin dirimu lepas itu dan itu seperti men-trigger dirimu untuk
terkadang sedih pada saat ingat ya. Tapi kalau dilihat di sini ya, dirimu lebih banyak merasa lelahnya ya daripada mau memikirkan hal yang menurutmu di luar kendalimu itu. Jadi pada saat dirimu menyadari ya bahwa dirimu sudah cukup lelah di dalam atau di fase ini dirimu betul-betul ingin menyerah ya. Ya, dirimu sepertinya memilih untuk meletakkan ya apa yang tidak bisa dirimu kendalikan di sini. Oke. Saya bisa merasakan ini bukan proses yang mudah ya. Kita lihat di baris kedua. Di kartu ke-6 ada Page of Pentacles, kemudian ada Three of Swords ya, lalu ada The Hermit, kemudian ada Eight of Swords, kemudian The Sun di kartu ke-10 ya. Oke, Page of Pentacles ya, ini bermakna tentang dirimu yang banyak berkorban ya. Ini bisa berkorban tentang finansial ya. Atau banyak kepentinganmu yang pada akhirnya terabaikan ya karena dirimu sempat memprioritaskan dirinya, dan ini menyakitkan buat dirimu ya. Karena di kartu ke-7 ada Three of Swords ya. Ini bisa tentang pengkhianatan yang terjadi di dalam hubungan ini yang membuat dirimu merasa tidak dihargai ya, merasa dirugikan ya. Dan di kartu ke-8 ada The Hermit. Ini lebih ke dirimu yang memasrahkan ya segala sesuatu hal ya kepada sang pemilik semesta dengan dirimu banyak belajar ya dari apa yang sudah terjadi. Ini juga bisa bermakna tentang dirimu yang ingin berpikiran jernih ya, tidak mau mengambil keputusan dengan terburu-buru, jadi lebih banyak menarik diri, menyendiri ya, dan belajar tentang sisi spiritual ya. Oke. Di kartu ke-9 ada Eight of Swords ya. Ini lebih ke dirimu yang seperti ada ketakutan ya, atau kekhawatiran ya kepada dirinya. Jadi dirimu berpikir bahwa dia hanya akan merugikan dirimu, misalnya dia hanya akan menyakitimu lagi, atau jika dirimu memberikan kesempatan kepada dia, pasti dia akan menyia-nyiakan itu dan tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, yang membuat dirimu hanya akan buang-buang waktu, dirugikan ya, atau dikhianati bahkan ya. Jadi Eight of Swords ini lebih ke tentang ketakutanmu ya, yang sebenarnya ini bisa benar, bisa tidak ya. Jadi masih perlu pembuktian sebenarnya di sini. Karena seseorang itu tidak selamanya ya, terkadang ya konsisten dengan keburukan ya yang ada di dalam dirinya. Mungkin dia akan berganti skin ya, atau dia akan memiliki kekurangan yang lain lagi, bukan kekurangan yang sama seperti sebelumnya misalnya ya. Oke. Di kartu ke-10 ada The Sun ya di sini ya. Oke, cukup positif ya untuk dirimu, dimana ini bisa tentang kebahagiaan yang saat ini dirimu rasakan dengan seseorang ya. Jadi sedang membara ya di dalam hati ya, karena tentang sebuah kehadiran seseorang yang membuat dirimu begitu bahagia ya. Dan sebagian lagi berbahagia dengan dirinya sendiri ya, karena merasa bisa menerima segala sesuatu hal yang ada di dalam diri saat ini sebagai bentuk rasa syukur ya terhadap semesta ya. Oke, luar biasa. Jadi dengan atau tanpa seseorang, dirimu sudah sangat berbahagia. Satu
kartu lagi, kita ambil di deck yang kedua. Queen of Pentacles, ya, ini adalah tentang dirimu yang saat ini memiliki standar yang berbeda dengan sebelumnya. Bisa jadi saat ini dia sudah bukan seleramu lagi juga bisa, ya. Karena dengan belajar dari apa yang sudah terjadi, ya, ini bisa relate dengan kartu ke-6, Page of Pentacles, di mana sangat besar kemungkinan dirimu pernah dirugikan secara finansial, ya. Beberapa di antara kalian, ya. Dan beberapa di antara kalian lagi dirugikan karena banyak membuang kesempatan emas ya di dalam hidup ya. Mungkin melewatkan tawaran pekerjaan ya atau hal yang lain yang berhubungan dengan kesempatan ya. Jadi Queen of Pentacles di sini dirimu sadar dengan value-mu. Dirimu sadar bahwa dirimu berharga ya. Jadi dirimu sebaiknya bertemu dengan orang yang selevel ya, misalnya dirimu memiliki ambisi yang sama dengan pasanganmu untuk sama-sama sukses bareng, bekerja keras ya. Pastinya dirimu ke depan akan lebih bisa sukses bersama ya, atau menstabilkan finansial misalnya begitu ya. Dan ini juga bisa tentang banyak hal ya. Oke. Intinya dirimu merasa bahwa cinta saja tidak cukup ya. Jadi ada banyak hal yang seharusnya ada di dalam diri pasanganmu. Oke, luar biasa ya. Dengan belajar dari apa yang sudah terjadi di dalam hubunganmu dengan seseorang yang ada di deck yang pertama, membuat dirimu sadar ya tentang kriteria ya di dalam hubungan yang dimana dirimu harus memiliki kriteria itu sendiri ataupun batasan, boundaries ya, agar dirimu bisa mendapatkan hubungan yang positif ya. Tidak seperti sebelumnya di mana dirimu merasa ya di dalam hubunganmu sebelumnya dengan seseorang ini sepertinya toxic ya, relationship ya di situ. Oke. Semoga kesadaranmu bisa membuatmu sampai kepada kebahagiaanmu. Oke, kita berlanjut ke deck yang ketiga. Hubungan apapun itu ya, pada saat sudah terjadi ketidakcocokan, rata-rata orang akan berpikir bahwa itu adalah hubungan toksik ya. Tergantung dari bagaimana orang memandang hubungan itu, baik itu hubungan pertemanan, persaudaraan ya, atau hubungan asmara ya. Jika hubungan itu sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak cocok lagi ya, tidak ada salahnya untuk menghindari hubungan itu ya, atau menjaga jarak dengan seseorang di dalam hubungan itu. Tapi ingat ya, itu adalah hubungan yang membuatmu belajar, hubungan yang bisa membuatmu sampai kepada kesadaranmu seperti saat ini ya. Jadi itu adalah salah satu buah positif ya dari sebuah pembelajaran dari hubungan toksik. Itu maksud saya ya. Oke, di baris yang pertama di deck yang ketiga, di kartu pertama ada The Empress ya, lalu ada Six of Cups, kemudian Seven of Wands. Oke, ini adalah kartu yang populer ya, karena di dua energi sebelumnya ada Seven of Wands ya. Lalu ada The Hierophant ya, dan kemudian di kartu kelima ada Nine of Cups ya. Ini energi yang bertolak belakang. Jadi The Empress ya, ini bisa bermakna tentang adanya potensi bahwa kalian bisa saja akan berbalikan lagi ya. Kalau saat ini kalian sedang jeda atau sedang tidak intens ya
berkomunikasi atau bahkan sama sekali tidak berkomunikasi. Ada kemungkinan ya, karena ini adalah tentang kesan mendalam ya dari seseorang. Ini bisa dia yang begitu dalam memiliki kesan tentang dirimu. Bisa juga dirimu juga merasa bahwa dia adalah orang yang membuat dirimu belajar banyak ya di dalam hubungan ini. Dan membuat dirimu menjadi seseorang dengan kondisi yang jauh lebih bijak ya. Di sini terlihat dirimu menjadi seseorang yang tidak lagi reaktif ya. Secara psikologis lebih stabil ya. Bisa mengendalikan emosi dengan baik ya, tidak seperti sebelumnya. Jadi ini hubungan yang membuatmu banyak belajar, intinya begitu. Dan untuk kartu kedua ada Six of Cups. Ini bisa bermakna tentang rasa kangen ya. Rasa kangen yang dirasakan dia terhadap dirimu. Tidak menutup kemungkinan kalau dirimu merasa kangen berarti kalian berdua sama-sama kangen. Karena kalau dia jelas kangen. Ada The Empress dan kemudian Seven of Wands ya, dimana dia merasa bahwa di dalam hubungan ini ada pertentangan, perselisihan, hal yang membuat kalian selalu cekcok ya. Itu yang memicu Six of Cups ya, rasa kangen ya. Oke. Ada loh orang yang kangen, ingin cekcok lagi, atau biasanya ada keributan yang membuat seseorang itu berpikir berbeda atau memicu adrenalin ya. Hal-hal seperti itu terkadang menimbulkan ya perasaan rindu ya kepada seseorang jika sudah tidak ada komunikasi atau interaksi ya. Dan di kartu keempat ada The Hierophant ya. Di dalam hubungan ini baik dirimu dan dirinya merasa ada perbedaan ya. Ini bisa perbedaan status sosial ya, bisa juga perbedaan agama. Bahkan ini juga bisa bermakna perbedaan cara pandang ya, di dalam memandang sebuah komitmen juga bisa ya di sini ya. Jadi baik dirimu ataupun dirinya melihat sebuah permasalahan itu selalu dari sudut pandang masing-masing ya. Itu yang membuat kalian sering emosi satu dengan yang lain ya. Yang pada akhirnya terjadi perselisihan atau banyak hal yang membuat kalian merasa lebih baik sendiri-sendiri dulu ya. Tapi pada saat tidak berinteraksi ya, Six of Cups, rasa kangen ya, karena mengingat ya pasangannya adalah seseorang yang memberikan kesan yang begitu dalam ya. Di kartu kelima ada Nine of Cups ya. Ini lebih ke tentang perasaan ingin adanya pemulihan hubungan, atau ini juga bisa bermakna ya, baik dirimu ataupun dirinya nggak mau adanya permusuhan. Jadi kalau ada hal yang membuat kalian tidak lagi berkomunikasi, sebenarnya kalian berdua itu sama-sama pengen ngobrol ya, ada keselarasan ya. Jadi kalaupun ya, baik antara dirimu ataupun dirinya merasa ada hal yang tidak sejalan, sama-sama tidak mau adanya permusuhan di dalam hubungan ini ya, karena pernah sama-sama dekat atau saling sayang ya. Oke, jadi ini intinya kalaupun kalian saat ini sedang jeda ya, ada salah satu pihak yang sangat ingin berbaikan ya, dan satu pihak lagi juga tidak menginginkan adanya permusuhan sebenarnya ya. Oke. Kalau dikorelasikan dengan kartu ketiga, Seven of Wands, ini juga bisa bermakna ya, walaupun ya kalian berdua sama-sama tidak menginginkan adanya permusuhan ya, tapi masing-masing bertahan dengan egonya juga bisa ya. Seven of Wands ya, nggak mau kalau saling mengalah diawali oleh masing-masing. Dalam arti gini, dirimu nggak mau ngalah, dia juga nggak mau ngalah gitu loh. Jadi egonya itu masih begitu besar ya. Walaupun di dalam hati ada keinginan untuk berbaikan ya. Itu biasa sih.
Setiap orang memiliki egonya masing-masing ya. Gengsinya masing-masing. Mungkin dirimu juga berat hati jika mengawali ya komunikasi. Begitu juga dirinya ya. Dan dengan energinya tadi, sekalipun dirimu yang mengawali komunikasi, sepertinya dia juga gengsinya tinggi ya. Oke. Di kartu ke-6 ada The Devil ya. Dan kemudian ada The Magician. Lalu ada Three of Wands dan kemudian Three of Cups. Lalu di kartu ke-10 ada The Hangman ya. The Devil di sini. Ini adalah kemelekatan ya. Ini bisa kemelekatannya dia kepada dirimu. Ya. Jadi ada sebuah aktivitas yang dia tidak bisa lupakan dari hubungan ini dengan dirimu juga bisa. Untuk beberapa yang sudah sangat dekat ya. Tidak semuanya. Dan sebagian lagi ini adalah tentang sikap dari pasangan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain karena tidak ada orang lain yang bisa bersikap seperti pasangannya. Bisa juga begitu ya. Ini juga bisa tentang kemelekatan dari rasa sakit. Ya, misalnya dirimu merasa dikecewakan dia, dikhianati dia, dan itu hal yang belum hilang dari dirimu. Ini juga bisa energimu di sini. Oke. Di kartu ke-7 ada The Magician ya. Ini lebih ke tentang dia yang manipulatif juga bisa. Kalau ini dikorelasikan dengan The Devil ya. Dia bisa saja tidak akan pernah bisa move on dari dirimu. Atau walaupun kalian tidak lagi bersama, bahkan tidak lagi saling berkomunikasi, dia nggak akan pernah bisa melupakan dirimu di sini. Dan The Magician ini adalah dia yang mungkin akan selalu mencari cara ya untuk dia bisa memegang kendali ya dari hubungan ini, atau dia yang akan selalu mencari cara untuk dia bisa merealisasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan The Devil dan The Magician ini juga bisa bermakna dia yang seperti selalu ingin memanipulasi ya. Karena ada hal yang tidak pernah bisa padam dari pikirannya. Ini seperti tentang emosinya ya. Keinginan hati itu juga bisa didasari dari emosi ya. Dan ini berat ya untuk dia ya. Di kartu ke-8 ada Three of Wands ya. Ini seperti tentang sebuah kondisi ya yang dinantikan oleh salah satu pihak ya untuk dia bisa merealisasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan ini juga bisa bermakna dirimu yang seperti menantikan etikat baik dari dia atau usahanya dia itu seperti apa sih kalau memang dia mau serius atau kalau memang dia mau membuktikan ya apa yang pernah dia janjikan ya. Dirimu terkadang juga masih ada pemikiran seperti itu ya. Dan di kartu ke-9 ada Three of Cups ya. Dimana ini bermakna tentang potensi dari hadirnya cinta segitiga. Oke, kalau ini dia yang ada potensi tentang hadirnya orang ketiga, dia tetap tidak bisa move on dari dirimu karena ada The Devil ya. Dan The Magician ini adalah sisi manipulatifnya dia, di mana dia ingin cari aman ya, kanan kiri dapat gitu loh. Luar biasa ya. Untuk yang berdealing dengan seseorang yang punya karakter seperti ini ya, semoga bisa berpikir jernih ya dan bisa memutuskan apa yang terbaik ya untuk dirinya. Dan di kartu ke-10 ada The Hangman. Ini lebih ke tentang kondisi yang masih belum tuntas. Intinya
Baik dirimu ataupun dirinya merasa ada ganjalan di dalam hati. Dia merasa hubungan ini belum selesai dan dirimu pun juga merasa ada yang masih belum terselesaikan dengan baik yang membuat dirimu ada ganjalan di dalam hati. Jika ini tentang dirimu ya, semoga kesadaranmu yang ada di energimu tadi, di mana dirimu berpikir bahwa segala sesuatu hal yang di luar kendalimu itu adalah hal yang sebaiknya diletakkan atau hal yang seharusnya ya tidak mendapatkan prioritas di dalam hidupmu. Jadi kalaupun di dalam hati terkadang secara manusiawi ada hal yang masih belum selesai ya, semoga dirimu bisa berdamai ya dengan apa yang menjadi peperangan di dalam batinmu ya. Itu bukan hal yang mudah, tapi saya yakin ya, dengan berjalannya waktu, dirimu akan sampai kepada pemahaman itu. Satu kartu lagi. The Moon. Salah satu pihak masih menantikan direalisasikannya ya sebuah janji, atau ini masih ada yang berharap banget ya salah satu pihak ya. Dan ini hubungan yang memang penuh ketidakpastian di sini ya. Ini bisa jadi tentang adanya sebuah janji ya yang masih ditunggu oleh salah satu pihak ya. Dan ini juga bisa bermakna tentang komunikasi di antara kalian berdua yang pada akhirnya memang tidak berjalan dengan baik ya. Karena ada ketidakpastian di sini. Oke. Saya juga bisa menyimpulkan ya bahwa The Moon di sini bisa berarti atau bermakna tentang hal yang tidak bisa disimpulkan untuk saat ini ya. Oke, saya berharap ya semoga pembelajaran di dalam hubungan ini bisa membawa pembelajaran positif ya, dan bisa diterima oleh masing-masing sebagai pesan dari semesta untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik, baik dirimu ataupun dirinya. Saya yakin ya bahwa jika memang dirimu ataupun dirinya itu adalah yang terbaik untuk masing-masing, Sang Pemilik Semesta akan menyatukan kembali dengan jalannya yang rahasia. Begitu juga jika hanya hadir untuk saling belajar satu dengan yang lain, semoga apa yang menjadi kekurangan dari masing-masing bisa dimaklumi dan dimaafkan ya, agar baik dirimu ataupun dirinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari masing-masing dan sampai ya kepada apa yang menjadi kebahagiaan. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.